Dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan informasi di segmen 2. Di mana kesal kerap ditagih utang uang kontrakan rumah, seorang pria di Kota Bandung, Jawa Barat nekat membakar sebuah rumah. Pelaku pun ditangkap polisi sesaat setelah kejadian. Kebakaran melanda sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibogo Atas, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Kobaran api bahkan sempat menimbulkan kepanikan warga. Petugas damkar yang tiba di lokasi berjibaku untuk memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan di sekitar. Belakangan diketahui rumah itu ternyata sengaja dibakar oleh seorang pria yang juga penghuni kontrakan tersebut. Pelaku nekat melakukan pembakaran lantaran kesal kerap ditagih hutang uang kontrakan oleh pemilik rumah. Ini keponakan lagi nagih kontrakan, dia marah-marah, langsung dia mungkin dibakar ini sama orang itu yang kontrak. Oh, jadi ini kebakaran ini sengaja ya, dibakar aja, ini mah dibakar aja ini mah. Meski sempat melarikan diri, pelaku berhasil ditangkap polisi tak jauh dari lokasi kejadian. Ia pun dibawa ke Polsek Sukajadi untuk penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Astagfirullah, terduga pelaku rupanya kesal lantaran kerap ditagih tunggakan rumah kontrakan yang ia tempati, karenanya ia jadi tersulut emosi nih dan justru menyulut api hingga membakar bangunan tersebut. Ustaz, ini kan hal yang biasa ketika belum mampu membayar utang, maka kita bisa meminta keringanan ke orang yang kita hutangkan. Nah, apalagi perkara menunggak uang kontrakan, harusnya kan ini bisa dibicarakan dengan baik-baik dan tidak melakukan hal di luar batas seharusnya. Nah, ini mungkin Ustaz dalam keadaan bingung, terkadang kan seseorang ini bisa bertindak di luar akal. Jadi sesuatu yang dilakukannya ini tidak terduga. Lalu apa sih Ustaz sebaiknya yang dilakukan dalam keadaan bingung dan terjepit nih Ustaz? Ya Mbak Sheila, innal insana khuliqa halu'a. Sifat semula jadi manusia adalah kadang ia merasakan kecewa, keluh kesah, bingung dan sebagainya, manakala ada hal-hal yang menekan perasaannya. Karenanya Allah juga menyebutkan bagaimana kita bisa keluar dari situasi sulit, dari keadaan bingung, dari keadaan galau, resah dan gelisah. Yang pertama, illal musallin. Manakala kita hubungan baik dengan Allah dijaga, manakala kita komunikasi dengan Allah berjalan dengan lancar. Karena Allah lah, kata Imam Ghazali, yang memegang hati dan perasaan manusia. Kita berperasaan A, berperasaan B itu adalah sesungguhnya dikendalikan oleh Allah. Fa inna quluba bani Adam fi asbu'in min asabi'ir rahman. Sungguh hati-hati manusia, perasaan manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mampu menjaga dari sulutan emosi, maka kita mendekat dengan Allah, sering berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi SAW mengisyaratkan wala ta'zaz wasta'in billah. Jangan merasa putus asa, jangan merasa lemah. Kenapa? Karena segala sesuatu sesungguhnya ada jalan keluarnya, ada solusinya, asalkan kita menghadapi dengan tenang. Tadi disampaikan Mbak Sheila betul, saat ia belum mampu membayar atau melunasi hutang kontrakannya, sewanya, ia bisa menyampaikan baik-baik kepada pemilik kontrakan. Sehingga akan terjadi juga solusi yang diberikan oleh pemilik kontrakan, bukan malah sebaliknya. Ia merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Pemilik kontrakan dirugikan, ia pula harus masuk ke jeruji besi, dan ini berarti ia melampiaskan sesuatu bukan pada yang ditetapkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa kita sangat yakin di bawah kita masih banyak orang yang bernasib kurang baik. Masih banyak pula orang-orang yang dalam kesulitan. Maka Nabi mengingatkan, unzuru ila man asfala minkum. Kalau kalian ingin selalu tenang, kalian mampu menjaga emosi, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dalam situasinya. Ada yang mungkin sekian banyak sahabat kita, saudara kita yang tidak punya kontrakan. Bahkan mungkin ia tinggal di bawah jembatan dan sebagainya. Itulah solusi yang efektif, kata Nabi, karena menghindarkan perasaan keluh kesah, menghindarkan bingung, menghindarkan luapan emosi-emosi.
berarti kita insya Allah masih jauh lebih baik dari sahabat dan saudara-saudara kita. Jangan kemudian kata Nabi melihat yang di atas kita. Sehingga ketika kita melihat yang di atas kita, wah fulan itu kok lebih tenang ya, lebih enak ya, lebih nyaman. Ia akhirnya terbakar emosi. Bisa emosi hasad, emosi iri, atau emosi yang lainnya yang itu negatif. Karena semua emosi-emosi ini manakala dikendalikan dengan baik berpahala. Namun kalau tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, mengakibatkan kerugian. Kerugian berupa materi, kerugian secara hubungan baik dengan pertemanan, hubungan baik dengan pemilik kontrakan, dan sebagainya. 3 hal itulah yang diwanti-wanti oleh Allah, diingatkan oleh Nabi, bagaimana kita mampu dalam keadaan bingung, tetap dalam kondisi tenang. Dapat menjalankan kehidupan kita dengan baik, berkomunikasi dengan Allah, kita yakin, insya Allah selalu ada solusi. Kalau kita berharap kepada Allah, menjalin hubungan baik dengan sesama kita, insya Allah. Insya Allah, benar banget seperti yang tadi Ustaz katakan, jika memang kita ngerasa bingung untuk menemukan solusi, pertama kita harus mendekatkan diri ke Allah, insya Allah kita bisa tenang, hati bisa jadi berpikir jernih. Dan jika memang kita ngerasa kepepet juga, masih ngerasa aduh gimana ya, nah lebih baik coba dibicarakan. Jadi komunikasi juga penting ya Ustaz sesama manusia agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa tertahan gitu ya. Baik, kita ke informasi